apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Kita akan mempelajari sistem pencatatan akuntansi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang pertama ada sistem pencatatan akuntansi persediaan. Sistem pencatatan akuntansi persediaan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengendalikan persediaan barang. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan tidak kehabisan. Metode pencatatan persediaan memiliki dua metode, yaitu metode perpetual dan kedua, metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Metode ini digunakan untuk mengakui persediaan yang sifatnya terus-menerus dan membutuhkan kontrol yang besar. Pemerintah daerah menggunakan metode ini dengan melakukan stok opname setiap bulan. Dan yang kedua, metode periodik. Metode periodik ini diketahui dengan menghitung persediaan secara fisik pada akhir periode. Setelah itu, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini cocok untuk persediaan yang mendukung kegiatan seperti persediaan ATK di sekretariat. Yang selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Yang pertama ada first in first out atau FIFO, yang kedua ada last in first out atau LIFO, dan yang ketiga ada metode average. Metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali. Metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi tinggi seperti contoh bahan-bahan pokok. Yang kedua, last in first out, LIFO. Metode LIFO adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Dan yang terakhir adalah metode average. Metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi persediaan yang akurat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, efisiensi operasional. Memudahkan pengelolaan persediaan sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang ketiga, analisis kinerja. Memungkinkan analisis tren penjualan dan kebutuhan persediaan untuk perencanaan masa depan. Selanjutnya kita masuk ke HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. HPP merupakan metrik bisnis yang digunakan untuk menghitung laba kotor dan margin kotor. Ada 3 komponen utama di dalam HPP. Yang pertama, stok awal. Salah satu komponen penting dalam HPP adalah stok awal item. Sebelum menghitung HPP, kamu perlu memperhitungkan persediaan item saat awal periode produksi. Ini mencakup biaya untuk bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, stok pembelian. Tujuan stok pembelian yakni untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk dijual. Untuk mengoptimalkan biaya pembelian suatu stok, kamu bisa memanfaatkan diskon, pengembalian item yang tidak terpakai, serta memaksimalkan penggunaan transportasi ketika pembelian. Dan yang terakhir, stok akhir. Cara menghitung HPP yang akurat memerlukan data tentang stok item saat akhir periode. Ini termasuk sisa persediaan item yang belum terjual. Dengan mempertimbangkan stok akhir, kamu dapat menyesuaikan produksi dan merencanakan pembelian bahan baku untuk periode berikutnya. Berikutnya, tahap perhitungan HPP. Tahap 1, menghitung biaya bahan baku. Bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku dapat dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal bahan baku dan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Tahap yang kedua, menghitung biaya produksi. Cara menghitung biaya produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan 3 biaya komponen harga pokok penjualan yang pertama, atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Tahap yang ketiga, menghitung biaya bahan baku.
Cara menghitung harga pokok produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Tahap yang keempat, menghitung harga pokok penjualan. Cara menghitung harga pokok penjualan dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal, kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal latihan ya. Perhitungan harga pokok penjualan Januari 2017 untuk menghitung harga pokok penjualan untuk pesanan bulan Januari, maka PT Seoul Precision Metal melakukan perhitungan sebagai berikut. Perhitungan total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku sama dengan Rp9.367.178,10. Biaya tenaga kerja sama dengan Rp460.775. Biaya overhead sama dengan Rp393.118,12. Jadi, total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead sama dengan Rp9.367.178,10 ditambah Rp460.775 ditambah Rp393.118,12. Jadi hasilnya sama dengan Rp10.221.071,22. Untuk mencari perhitungan harga pokok penjualannya, kita menggunakan rumus ini ya. HPP sama dengan total biaya produksi ditambah 10% dikali total biaya produksi sama dengan Rp10.221.71,22 ditambah 10% dikali Rp10.221.71,22 sama dengan Rp10.221.071,22 ditambah Rp1.022.107,12. Jadi hasilnya Rp11.243.178,34. Bagaimana teman-teman materi kali ini? Menyenangkan bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.